إلهي بجاه Alhamdulillah alladzi 'allamana bil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah ilah Rabbil 'arsyil karim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para tua remaja, para pengurus remaja, apa ini? Ikram, Ikatan Remaja Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya pengurus cepat nikah, ya, cepat dapat jodoh, amin. Wabil khusus ketua remajanya yang kayaknya udah bucin banget, ya, mudah-mudahan cepat nikah, ya, dilancarin rezekinya Allah, amin ya rabbal alamin. Adik-adikku semuanya, yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang maha memberi nikmat. Kita nggak bakal bisa datang ke tempat ini buat ngaji kalau tanpa nikmat Allah. Ada gak di sini yang lagi sakit? Ngaji masih sakit terus. Gak ada ya, kita datang ke sini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tapi diingat itu semuanya berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, kita ini termasuk beruntung, termasuk dalam kategori orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Tahu gak beruntung? Bahkan bukan cuma kita yang beruntung, orang tua kita yang mengizinkan kita semua datang ke tempat ini itu beruntung. Ada satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ta'al khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian, seberuntung-beruntungnya kalian, sehoki-hokinya kalian, apalagi bahasanya, segacor-gacornya kalian, wahai manusia, siapa mereka? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Tuh. Kita datang ke sini mau apa ya? Belajar Al-Qur'an. Saya datang dari Sunter kemari ngapain? Ngajarin Quran. Jadi kita semua yang di sini nih termasuk orang-orang yang beruntung apa buntung? Beruntung. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang terbaik. Tuh ya, bilang dulu dong. Karena kita termasuk orang-orang yang terbaik, orang-orang terpilih yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita. Nih kita belajar dulu ya. Ini kan tentu temanya pembukaan. Tuh ya, namanya pembukaan di mana-mana muqaddimah. Muqaddimah itu nggak langsung isi ya. Bener gak? Muqaddimah itu nggak langsung isi. Ntar isinya mungkin sedikit di akhir. Nah, ada satu cerita. Ini cerita dikutip di dalam kitab Khazinatul Asrar. Bagaimana ceritanya? Suatu ketika
Kalau disebut Nabi, jawabnya apa? Sholat. Ada suatu ketika sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada suatu ketika sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Habibullah, ya Nabi Allah, ma ajru man 'allama wa ta'allama al-Qur'an. Wahai Nabi Allah, apa sih ganjaran buat orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an? Apa kata Nabi? Al-Qur'an kalamullah la ghayata lah. Al-Qur'an itu firman Allah, enggak ada batasan pahala buat orang yang belajar baca Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu kata Nabi. Mantap gak? Mantap gak? Gak ada batasan. Kalau misalkan orang yang sholat berjamaah, batasannya kalau misalkan dia berjamaah nih, hadisnya 27 derajat lebih besar daripada yang sholat sendirian. Ada batasannya gitu pahalanya. Ada terbilang berarti kan 27 derajat. Tapi kata Nabi, orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran, la ghayatalah, gak ada balasan yang setimpal buat orang. Gak terbatas pahalanya dari Allah. Oh iya, beruntung gak? Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma ajru man 'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Apa balasan buat orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang belajar Al-Qur'an itu tersendiri? Sama. Jawabannya kayak Nabi Muhammad. Jibril menjawab, Al-Quran kalamullah la ghayata lah. Al-Quran itu firman Allah, gak ada batasan untuk orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Lalu malaikat Jibril menyampaikan salam itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Tuhanku yang maha segalanya, kekasihmu bertanya, apa balasan bagi orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya? Orang yang mengajarkan Al-Quran seperti pahala orang yang 10.000 kali dia naik haji mabrur 3 kali. Orang pahalanya tuh yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran, dia bagaikan naik haji, pergi haji ke Madinah, ke Mekah, ke Masjidil Haram, lalu wukuf ke Madinah, dia mendapatkan nilai mabrur 10.000 kali mabrur. Sekali aja susah, iya enggak? Sekali aja kita susah dan sama. Apalagi sekarang berapa puluh juta tuh? Hampir 50 juta ya. Kalau yang langsung gak nunggu itu hampir 135 juta pergi haji. Mau gak? Mau gak? Yang belakang tadi gini ya? Mau lah ya, itu merupakan rukun Islam kelima. Kita pergi haji kalau punya duit, amin. Jamaah Haji Ikram Al-Mujahidin, amin. Yang pertama kali amin Bang Bojan, habis ini kita daftarin ya. Tuh 10.000 kali haji mabrur. Satu kali aja kita pergi haji, kalau mabrur pahalanya gede banget. Bagaimana kalau 10.000 kali haji mabrur? Tuh bagi orang yang mau mengajarkan dan belajar Al-Quran. Lalu yang kedua, kata Allah, orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu seperti pahala dia
berjihad di jalan Allah, perang berjihad di jalan Allah 10.000 kali berjihad. Kira-kira gede gak pahalanya? Yang ketiga, seperti orang yang membebaskan 10.000 budak. 10.000 budak. Tuh, pergi haji 10.000 kali, mabrur. Lalu berjihad di jalan Allah 10.000 kali. Lalu membebaskan 10.000 orang budak. Itu pahala bagi orang-orang yang mengajarkan dan belajar Al-Quran. Tuh, apalagi orang tuanya nih, alhamdulillah yang izinin datang ke sini buat belajar Al-Quran. Itu orang tua yang paling beruntung, nggak takut anaknya berbohong, nggak takut, yang penting niatnya satu, anaknya izin belajar Quran. Kalau masalah bohong ke orang tua, dosa siapa? Dosa diri sendiri, anaknya yang dosa. Niatnya belajar Al-Quran kemarin, tapi ada niat lain, boleh nggak? Boleh. Kita niat kesini belajar Al-Quran, ya. Tapi ada niatnya yang kedua, mau ketemu Bang Paujan. Tuh, boleh nggak? Boleh. Aneh nggak nyebut orang ya, nggak nyebut nama ya. Jadi jangan. Tuh. Jadi beruntung kita. Yang pertama, Nabi katakan sebaik-baik manusia yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Lalu Allah dalam hadis qudsinya, ya Allah mengatakan pahala bagi orang yang mengajarkan dan belajar Al-Quran itu bagaikan 10.000 pergi haji. Mabrur. Lalu 10.000 perang di jalan Allah. Lalu 10.000 membebaskan 10.000 budak. Beruntung. Jadi jangan sampai nih pembukaan doang segini banyak. Ya, nanti minggu depan, bulan depan tinggal rezeki lagi. Tapi nggak apa-apa ya. Aneh seneng sama rezeki ini. Masya Allah. Ya, seneng ya nih. Dia rutin ngaji, ya. Alhamdulillah. Walaupun nggak benar orang nggak apa. Yang penting dia masih mau ngaji. Iya benar. Iya, masih mau ngaji. Oke, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir kita sampai mana? Coba, bong-bongnya yang enak pakai papan tulis. Ada papan tulis. Enak nih papan tulis. Itu di mana nyantelin? Yang gede segini. Aneh lebih senang di atas nih kayaknya deh. Yang waktu terakhir kita sebelum Ramadan. Di situ. Iya di situ. Karena di situ kan bisa tuh kalau nyangkutin papan tulis. Iya kan? Bisa tuh di situ buat papan tulis. Gimana? Setuju juga? Kalau di atas. Nanti ada besok bulan depan. Besok malam minggu. Ya udah bulan depan berarti insya Allah kita di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita Bang Ojan, ini Bang Ojan di share dulu Bang Ojan. Di share ya. Ada grup kan? Ada. Oh, di share. Kenapa Ki?
Ki ngapain sih Ki? Udah ikram tuh. Buka HP-nya masing-masing. Ayo buka HP-nya masing-masing. Buka HP, buka HP. Buka HP bukan buka TikTok, tapi buka chat WA-nya di grup dari Bang Fauzan tuh buka. Kita sebelumnya udah belajar hukum nun mati dan tanwin, ya. Ada berapa hukum nun mati dan tanwin? Hah? Ada berapa? Empat. Yang pertama berapa? Empat. Izhar ada berapa hurufnya? 6. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Tuh. Jadi kalau misalkan kita baca Quran, ada nun mati, nun huruf nun yang berkasroh sukun bertemu dengan huruf itu dibacanya jelas. Ya, dibacanya apa? Jelas. Contoh, siraqal ladzina an'amta. Nun mati bertemu dengan ain. An'amta. Jangan ada lagi yang baca siraqal ladzina an'amta. Enggak boleh. Harus jelas. Lalu yang kedua idgham. Ada berapa idgham? 2, birunnah dan bila gunnah. Ya. Hurufnya masing-masing bigunnah 4, bila gunnah 2. Ya, nun, mim, waw itu yang gunnah. Yang gunnah berapa? 4. Yang bila gunnah berapa? 2. Apa aja? Lam dan ro. Lam dan ro. Nah yang ketiga ikhfa. Ikhfa ada 15. Ta, tha, jim, dal, dai, zai, sin, shin, shad, dal, ta, za, kha, qaf, kaf. Ikhfa. Diulangi. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, bot, ta, za, fa, qaf, kaf. Berapa? 15. Lalu yang terakhir iqlab. Ada berapa iqlab hurufnya? Apa? Lagi? Terus? Sampai pulang? Ya, ada 1 ba. Ya, ba. Nah, sekarang kita akan masuk ke macam-macam idgham. Tuh macam-macam idgham. Bacaannya macam-macam idgham. Dia lihat di HP. Kalau idgham yang tadi itu merupakan idgham hukum nun mati dan tanwin. Tuh ya. Itu secara khusus. Idgham yang tadi itu secara khusus. Dikhususkan itu untuk hukum nun mati dan tanwin. Tetapi kalau idgham yang sekarang itu secara umum. Secara umum. Idgham secara umum terbagi menjadi berapa tuh? 3. Coba batur. Tur. Mana nih? Tur. Coba tur, baca tur. Yang itu tur yang kedua.
Foto kedua. Yang kenceng tuh, kasih mic bang. Yang mana ini? Yang macam-macam ini kok. Itu mikir. Yang kedua bang. Ini. Sebutin pernyataan. Iya. Baca pokoknya dari atas. Idgham ialah. Ini. Ini kan. Idgham adalah mengidghamkan sesuatu huruf ke dalam huruf lain. Di yang atas dong. Bunyi yang ini. Iya dari atas. Idgham Apa? Ba. Ya. Bi'asoka huruf depannya apa? Bi'asoka huruf depannya apa? Ba juga. Maka ba ketemu dengan ba. Maka inilah yang dimaksud dengan idgham mutamasilain. Syaratnya huruf yang duluan itu berharokat sukun. Huruf yang duluan berharokat sukun mati, dan huruf yang kedua setelahnya dia berharokat apapun itu. Dia huruf yang hidup, bisa fa, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Coba kita lihat tuh idrib bi'asoka. Ba yang pertama harokatnya apa? Mati ya, dia hurufnya mati. Ba yang kedua hurufnya mati atau hidup? Hidup. Harokatnya apa? Kasroh. Maka dalam pertemuan ini antara ba mati dan ba hidup, itulah yang dimaksud dengan idgham mutamasilain. Fahim tuh? Yang perempuannya paham gak? Paham tidak? Paham ya? Nanti ditanya lah, lihat aja. Kalau pahamnya bohongan berarti ada dusta di antara kita. Iya. Paham gak? Paham ya? 100%? 20%? 30%? Pahamnya? 40%? 50%? 10%? Terus pahamnya berapa persen? 80% yang paham ya? Atau 70? 80 lah. Nego. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu idgham mutajanisain. Janisun berarti jenis, tuh ya. Janisun berarti jenis. Maksudnya dua huruf yang memiliki jenis yang hampir sama. Gimana jenisnya? Contoh nih, po dan ta. Po dan ta, ini jenisnya sama nih. Po dan ta. Lalu yang kedua, dal dan, lihat dong, HP-nya lihat tuh.
Lihat HP-nya. Yang paling bawah. Dal dan enggak, yang perempuan belum jawab. Dal dan ayo yang perempuan dal. Yang laki-laki dal dan perempuan to dan ta. Tuh, ya. Lalu yang ketiga sama tuh, ta dan to. Tuh, ta dan to. Ta dan dal. Tuh, jadi dibalik tuh. Dal dan ta, to dan ta dan to, ta dan dal. Dibalik. Ro dan lam. Ro dan lam. Zo dan zal. Zo dan zal. Oh ya. Contoh nih. Contoh. Foto ketiga. Contohnya ada di foto ketiga. Nah, itu. Taknya tidak mengeluarkan angin. Ya, taknya tidak harus mengeluarkan angin lagi. Karena apa? Karena sesudah huruf ta ini merupakan huruf to yang hidup. Tuh, taknya mati atau hidup? Taknya mati. To-nya mati atau hidup? Maka taknya karena di depan, to-nya di belakang. Inilah idgham mutajanisain. Dibacanya wa qala to. Wa qala to. Ingin melafazkan huruf ta tapi langsung ke to. Wa qala to. 1, 2, 3. Wa qalat Taifah. 1, 2, 3. Yang kedua itu ta dan da. Ta dan da. Ada yang contohin asqalat da'watu. Nah, betul. Asqalat da'wallah. 1, 2, 3. Taknya nggak usah ngeluarin angin. Asqalat da'wallah. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Nah, oke, bagus. Yang ketiga, la basaqta. Tok dulu tuh, toknya. Jenis toknya harus dijelasin dulu. La basaqta. Oh. La basaqta. Perhatikan mulut ayi. La basaqta. Pertama, huruf to dulu kita lafazkan. Huruf to nggak jadi. La basaqta. Tuh ya. Sekarang kalau misalkan dia nggak ada idgham apa tadi mutajanisain, maka dibacanya la basaqta. Bener nggak? To huruf qalqalah. Karena dia termasuk mutajanisain, qalqalahnya hilang langsung masuk ke huruf ta. La
Pelan-pelan. Baris perempuan yang depan. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Nah, ada yang basah tak. Toknya harus dulu. Ya. Gerakan koknya, gerakan mulut untuk koknya harus jelas dulu. Lagi, perhatikan. Lagi basata, basata. 1, 2, 3. Oke, yang belakang. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Aku lihat. Ayo. Bareng-bareng sini. Bukan bakso. Bukan bakso. Basah tetap basah. Basah tak. Basah tak. Basah tak. Tuh. Basah tak. Bukan bakso tak. Takutnya soalnya dibaca. Bacot tak. Ayo. 1, 2, 3. Basah. Lagi basah tak. 1, 2, 3. Woi, perempuan. Jaga apa? 1, 2, 3. Yang laki semuanya. Nih, 3 orang. 1, 2, 3. Yang depan, awas dulu. Ayo depan. Ayo depan. 1, 2, 3. Ulang sekali lagi. Oke. Bareng-bareng 1, 2, 3. Bisa ya? Nah, nih yang keempat. Yang keempat lihat contoh yang keempat. Abattum. Abattum. Wala ana abidum ma abattum. 1, 2, 3. Ada gak yang pernah dengar wala ana abidum ma abadatum? Ada gak yang pernah dengar? Gak ada ya? Pasti bacaannya abad. Lihat tulisannya. Dal mati bertemu dengan tum. Huruf ta. Huruf ta-nya yang hidup, betul? Maka dibacanya abad. Oh. Kalau kolahnya hilang. Siapa yang di sini pernah ke UIJ? UIJ, Universitas Islam Jakarta. Gak ada yang tahu ya? Emang payah UIJ. Masa gak diketahui? Nah, itu kampus gue, Cok. Bukan kampus gue doang, kampus Ustadz Rizky tuh. Siap. Ustadz Rizky juga kuliah di situ. Oh, parah ada contohnya kayak gitu. Nah, Qurrabi. Tuh, Qurrabi. Yang selanjutnya tuh Qurrabi. Lamnya hilang. Lamnya menjadi hilang. Wa
Yang benar wa qur rabbi. Langsung lamnya hilang masuk ke dalam huruf ro. Yang terakhir iwalamu. Iwalamu. Zaknya hil langsung ke huruf zo. Kenapa langsung ke huruf zo? Karena huruf zotnya yang hidup. Mana ada yang hidup yang hilang, yang mati yang hilang. Bener gak? Kalau yang kelihatan yang mati, kira-kira yang hidup gimana? Makanya yang hilang itu yang gak kelihatan yang mati. Kalau misalkan yang mati yang kelihatan, yang hidup kabur. Ya, kabur. Iya enggak? Ini filosofi juga nih, masuk akal nih. Kenapa yang dihilangkan hidup huruf yang mati? Karena dia mati. Kalau misalkan yang hidup yang hilang, nggak masuk akal. Yang hidup di mana-mana yang kelihatan manusia. Oke, dan tuh yang kedua tuh idgham mutajalisain. Yang ketiga yang terakhir idgham mutaqaribaini. Ikuti bareng-bareng idgham mutaqaribaini. Idgham mutaqaribaini. Idgham mutaqaribaini. Idgham mutaqaribaini. Oke. Idgham mutaqaribaini. Qaribun artinya dekat. Qaribun artinya dekat. Jadi maksud dari idgham mutaqaribain itu pertemuan antara dua huruf yang hampir sama bunyinya, dekat dia bunyinya, ya, tidak sama bunyinya. Kalau yang tadi mutajalisain sama jenis bunyinya sama dia, ta dan da, la dan zo, sama nggak? Ta dan ko sama. Tapi kalau ini yang berdekatan bunyinya hampir sama. Yang pertama itu contohnya zal dan sa, itu berdekatan tuh, zal dan sa. Mim dan ba, ma ba, kaf dan qaf, kaf dan qaf. Contohnya yalhaz zalika, yalhaz zalika, yalhaz zalika. Tuh, langsung masuk ke huruf za. Sa-nya hilang. Yalhaz zalika. 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3. Sa-nya hilang. Yalhaz zalika. 3. Yang kedua, ya bunayya rukam ma'ana, ya bunayya rukam ma'ana. Ba-nya hilang, langsung masuk ke huruf mim. Ya bunayya rukam ma'ana. 1, 2, 3. Oke, bagus. Yang ketiga langsung alam
Ya. Jadi maksud dari mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain itu adalah bunyi dari huruf-huruf yang sudah ditentukan itu. Ya, ada yang bunyinya sama, ada yang bunyinya hampir sama, ada yang hurufnya sama. Mutamathilain hurufnya sama. Ba ketemu ba. Terus dal ketemu dal. Ta ketemu ta. Za ketemu za. Ka ketemu Kop. kaf. Ini mutamathilain. Ya, mutamathilain rumusnya huruf pertama dan huruf kedua sama. Kalau misalkan mutajanisain rumusnya huruf yang pertama dan yang kedua bunyinya mirip, bunyinya hampir sama. Tuh. Ko dan ta, ta dan ko, da dan ta, ta dan da, ro dan lam dan ro, lam dan lam dan lam dan lam dan za dan zo. Tuh ya, mutajanisain. Lalu yang terakhir mutaqaribain. Dia memiliki bunyi yang hampir mirip. Oh ya, hampir mirip, hampir sama. Fahim to? Fahim to? Fahim to? Palesto? Palesto? Celantung? Ya. Merangkul, 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 siap. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini silakan. Yang mau ditanyakan silakan. Tanya ya. Mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Ustaz yang nanya. Ada yang nanya? Siapa yang mau ditanya? Nggak ada. Wah, ini ada ini nih status WA kesukaannya ini nih. Aduh, astagfirullah. Gondrong mana gondrong? Gondrong di luar. Ye, suruh masuk itu suruhannya. Lu gondrong di luar. Kok gondrong? Gondrong mana nih? Rizky lagi. Gondrong Rizky lagi. Rizky itu Bang Iki. bukan. Rizky kok. Rizky KW. Deh ya? Deh? Oke. Amin. Sampingnya Nova. Coba. Itu kan udah ada tuh contohnya kan? Udah ada contohnya. Coba jelaskan idgham mutamathilain itu secara ringkas. Idgham mutamathilain kayak gimana? Ayo. Oh, udah 9:30. Nggak jadi deh. Iya, dikirain masih jam 9:02. Ya deh. Ya. Udah ya. Kita cukupkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Ingat materi kita idgham mutaqaribain, idgham mutajan. Bukan dia. Bener kan bilang Rizky? Idgham mutajan.
Sebaik-baik orang adalah yang belajar ngaji, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu. Apa balasan buat orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran? 10.000 haji mabrur, 10.000 perang di jalan Allah, 10.000 membebaskan budak. Siapa di sini yang budak? Ya, ayo kita baca doa khatam Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin